Yusuf Kala marah-marah, Pak JK ngamuk-ngamuk. Dia nggak terima suara Prabowo Gibran unggul telak. Mungkin bayangannya seperti Pak Ganjar, wah ini suaranya anomali. Padahal dalil anomalinya ini tidak jelas. Dia mengatakan melihat respons masyarakat dulu ketika kampanye. Ini nggak mungkin, seolah suaranya seperti itu. Saya kasih contoh satu di kabupaten tempat saya tinggal, di Ciamis, saudara. Kita lihat kampanye dulu Anies. Gila-gilaan tuh, penuh alun-alun. Ribuan orang datang. Pertanyaan saya kemarin pas 14 Februari, yang unggul siapa? Dari 26 kecamatan di Ciamis. Prabowo Gibran, bos. Padahal dia nggak kampanye 2024 ini. Dulu 2019 kesini Prabowo. Kemarin nggak ada kesini dia. Tapi suaranya tetap unggul. Jadi jangan menganggap bahwa ketika masyarakat datang di acara Anies Baswedan, lalu dipastikan masyarakat itu pasti akan memilih Anies. Ini namanya anomali justru. Bila Anda punya keyakinan masyarakat yang datang di tempat Anda kampanye, mereka akan memilih. Nah itu justru anomalinya itu tuh. Nggak bisa, bos. Jangan-jangan masyarakat yang datang itu hanya ingin hadiah. Di Ciamis tuh hadiahnya umroh, bos. Mau bagaimana? Masyarakat tidak berbondong-bondong datang tuh ke alun-alun. Hadiahnya umroh. Dan ketika pun tidak ada hadiah, hanya Anies Baswedan datang, mungkin orang ya resep aja atau resep ya seru aja lihat bareng-bareng bersama orang-orang lain, tidak mikir urusan politik. Saya real lihat contohnya di Kabupaten Ciamis, dan di 26 kecamatan di Kabupaten Ciamis, Anies hanya unggul di 4 kecamatan. Sisanya 22 kecamatan itu Prabowo Gibran. Anomali itu. Fakta, bos. Itu fakta, mau bagaimana lagi? Ini bukan anomali. Jadi JK argumentasinya menolak suara Prabowo Gibran karena antusias masyarakat ketika Anies datang. Itu salah besar. Itu justru anomali yang sesungguhnya. Coba kita baca, saudara, marah-marahnya Pak JK dari Tribun Medan, ya. Prabowo Gibran unggul telak. Yusuf Kala tekan gulir hak angket. Jangan kebiasaan, rusak negeri ini. Prabowo Gibran unggul telak. Yusuf Kala tekan menggulirkan hak angket. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kala, menekankan agar hak angket digulirkan. Masa Pak JK mau jadi gelandangan politik juga sama seperti Amin Rais? Janganlah Pak JK. Bukan karena jagoannya yakni Anies Mohaimin kalah dalam Pilpres 2024. Yusuf Kala berpandangan untuk mencegah kecurangan serupa terjadi di pemilu edisi berikutnya. Alasannya kan selalu itu alasannya. Semuanya juga alasannya itu. Sebelumnya Yusuf Kala mengaku terkejut pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming yang menang telak di pemilihan presiden 2024 berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga. Mengejutkan. Bukan saja saya kira banyak orang yang terkejut. Mungkin pasangan nomor 2 terkejut juga, ujarnya. Kemudian JK mengaku tidak menyangka pasangan Prabowo Gibran dapat memperoleh suara lebih dari 50%, bahkan hampir mencapai 60%. Itu di lapangan jelas loh Pak JK, gampang dikonfirmasi satu kali lagi. Kemenangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka itu gampang sekali dikonfirmasi. Dan kekalahan Anies Baswedan, Pak Ganjar Pranowo gampang juga dikonfirmasi di lapangan. Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu memperkirakan Pilpres 2024 semestinya dapat berlangsung 2 putaran atau tidak ada yang memperoleh suara di atas 50%.
Kita masih memperkirakan ini 2 putaran. Artinya mungkin angkanya 46, 47, 48%. Segitu kira-kira. Itu kan perkiraan Pak JK. Faktanya bagaimana? Kira-kira apakah perkiraan Pak JK selalu akan benar, akan tepat? Siapa Pak JK? Yang mendapatkan bisikan dari Tuhan? Enggak kan? Jadi perkiraan yang disandarkan pada realitas yang semu. Satu kali lagi, perkiraan yang disandarkan pada realitas yang semu. Realitasnya ketika Anies kampanye di suatu tempat lalu mempeludak masyarakat, lalu diyakini 100% bahwa masyarakat yang datang pasti akan pilih, padahal tidak. Jadi disandarkan pada keyakinan atau realitas yang semu. Tidak pasti, Bos. Begitupun sama ketika Ganjar Pranowo mengadakan kampanye lalu masyarakat berbondong-bondong, apakah yakin 100% masyarakat yang datang akan memilih Ganjar Pranowo? Enggak juga kok. Enggak juga. Ini masyarakat kita itu resep hore-hore, tahu enggak? Kalau ada kumpulan di suatu tempat, ikutan aja tanpa ada mempertimbangkan bahwa ini ada motif politik, bahwa ini sedang kampanye dan lain sebagainya. Mungkin ada pengen dengan teman-temannya kumpul, mungkin pengen jajan karena banyak yang dagang dan lain sebagainya. Kumpulan itu dijadikan tempat liburan loh. Jadi bukan mesti ketika masyarakat datang di suatu tempat yang di sana ada capresnya pasti akan memilih Anda. Enggak, itu justru anomali yang sempurna. Enggak, jangan beranggapan seperti itu. Ya, bahaya. Sama seperti Bahar Smith itu pernah ngomong, saya itu setiap ceramah minimal 10.000 orang datang. Di dalam 1 minggu saya itu ceramah di 6 tempat. Ya, 10.000 kali 6 berarti berapa? 60.000 kali 1 bulan, kali 2 bulan. Kata siapa? Bahar Smith, itu dipastikan memilih Anies Baswedan. Gila. Nggak rasional. Itu anomali yang sesungguhnya tuh. Mengklaim orang yang datang menghadiri pengajian, mengklaim orang yang datang menghadiri kampanye, itu seolah akan memilih Anda. Enggak, Bos. Akan mengikuti Anda. Enggak, Bos. Itu faktanya. Udah jelas-jelas saya kasih contoh di Ciamis. Dari 26 kecamatan, Anies cuma unggul di 4 kecamatan. Kan terlalu jomplang. Prabowo unggul di 22 kecamatan. Padahal Anies yang datang, Prabowo yang enggak. Anies yang ngasih hadiah umroh, Prabowo yang tidak. Mau gimana lagi? Itu fakta. Anomali itu bukan anomali. Ini realitasnya seperti itu, Bos. Bukan anomali. Faktanya memang seperti itu. Lanjut ya. Melihat dari suasana kampanye, melihat aspirasi masyarakat. Nah, kata JK, melihat dari suasana kampanye katanya. Ya kalau disandarkan pada realitas semua itu, ya repot, semuanya akan merasa menang nanti. Pak Ganjar akan merasa menang karena ketika datang ke suatu daerah juga masyarakat banyak yang datang. Prabowo akan merasa menang karena ketika datang di suatu tempat yang nyambut juga banyak. Anies juga akan merasa menang karena ketika dia datang ke suatu tempat yang nyambut banyak. Bagaimana lagi? Apakah yakin itu semua bakal jadi suara? Enggak, itu anomali namanya. Berulang-ulang saya katakan ya, sedang suka saya mengatakan anomali-anomali itu. Karena mengatakan anomalinya disandarkan pada realitas semu. Dan itu ngakak sih bagi saya. Melihat daripada udah. Kemudian, namun demikian JK mengklaim bahwa kemenangan telak Prabowo Gibran itu bukan satu-satunya alasan ia mendorong hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Ia berpandangan tidak ada masalah serius pada hari pencoblosan 14 Februari 2024. Tapi ia menganggap masalah itu terjadi sebelum dan setelah pencoblosan. Kalau pencoblosannya sendiri saya kira tidak ada soal ya. Yang soal itu sebelum dan setelah pencoblosan. Ya kan tanggal 14 Februari aman-aman saja. Kalau memang sebelumnya itu bermasalah, kenapa membiarkan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka maju ikut berdebat yang disediakan oleh KPU?
Kalau memang Anda merasa bahwa ini sudah nggak benar dan lain sebagainya, Anda demo aja ketika mau debat. Kita nggak mau terima capres yang melanggar A, B, C, D segala macam. Tapi enggak, kalian menikmati perdebatan kok. Ketika Prabowo Gibran masuk dalam ruang perdebatan, secara tidak langsung Anda sudah meyakini 100% bahwa kontestan itu hanya 3. Prabowo, Anies, dan Ganjar. Secara de jure dan de facto Anda mengakui itu. Ketika berada di panggung perdebatan, mestinya kalau di awal sudah dirasa bermasalah, jangan sampai Prabowo masuk di ruang perdebatan. Tapi enggak kok. Enggak. Kalian enggak ngapa-ngapain, menikmati kalian perdebatan. Bahkan ketika Pak Ganjar dengan Pak Anies bersepakat untuk membeli Prabowo, kalian menikmati itu kok. Padahal jadi senjata makan tuan tuh. Jadi apa ini Pak JK ini? Sebelum dan sesudah. Ia juga menekankan bahwa hak angket digulirkan karena pasangan jagoannya Anies Baswedan Muhaimin Iskandar kalah dalam Pilpres 2024, tapi mencegah kecurangan serupa terjadi di pemilu edisi berikutnya. Bagi kita semuanya bukan soal menang kalah, bukan, tapi proses ini jangan nanti kebiasaan dan diikuti pada pemilu-pemilu yang akan datang. Rusak negeri ini kalau begitu, kata JK. Bukan masalah menang dan kalah. Buku masalahnya muaranya karena kalah. Makanya teriak-teriak. Kalau menang gak bakalan teriak-teriak. Bahkan Pak JK, saya yakin, saya jamin 100% saudara. Udahlah, ini bukan anomali, ini fakta yang terjadi di lapangan. Bahwa mungkin sudah waktunya aja Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka memimpin republik ini. Udah. Jangan kau anulir keputusan masyarakat 75 juta orang yang memilih Prabowo Subianto ya. Jangan kau anulir. Ya, bahaya. Kasihan, Andanya yang akan nyesel nanti. Bahaya. Bagaimana kalau kemudian yang milih Prabowo ini sepakat untuk menghukum kalian secara sosial? Gitu ya, jangan anulir, jangan nganggap bahwa suara Prabowo juga gaib, jangan. Karena saya bagian daripadanya, realitasnya ada. Ya, saya orang, bukan makhluk gaib. Saya nggak ditekan memilih dia, memilih Prabowo Gibran, nggak dibayar, nggak diintimidasi, nggak di apapun itu. Jadi jangan melakukan anomali-anomali itu ya, Pak JK. Mohon berikan pendidikan yang baik kepada masyarakat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.